Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam yang ketiga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, 2 hari puasa yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Di malam yang ketiga ini saya diamanahkan oleh Ketua Balik Muhammadiyah PDM Kota Pekanbaru untuk menyampaikan temanya makna dan fungsi puasa. Dalam 3 hari ini, 3 malam ini masih seputar puasa, karena kita perlu memahami lebih dalam tentang puasa itu. Karena ibadah puasa ini sangat penting dan dia merupakan bagian daripada rukun Islam. Sangat menentukan sekali ibadah puasa ini terkait dengan diri kita sebagai seorang muslim. Karena kata Rasulullah SAW, Islam itu dibangun dari 5 hal. Pertama adalah syahadat, kedua adalah sholat, ketiga adalah zakat, keempat adalah puasa, kelima adalah naik haji. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu berilmu tentang puasa ini supaya kita melakukan puasa itu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kita harus memahami makna dan fungsi puasa itu agar puasa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan puasa itu pertama niat ikhlas, kedua kita paham hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan ini merupakan dalil utama kewajiban berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini yang pertama adalah dalil tentang kewajiban berpuasa. Jadi ayat 183 ini, Al-Baqarah 183 ini ayat yang menentukan rukun Islam yang keempat. Jadi ayat ini sangat penting, maka ayat ini harus dihafal. Tapi insya Allah saya yakin kita semuanya sudah menghafal. Karena ini adalah dalil utama rukun Islam tentang puasa. Jadi itu harus dipahami dulu. Yang kedua, bahwa yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman. Sementara di dalam hadis disebutkan puasa itu adalah rukun Islam. Tapi yang dipanggil orang yang beriman. Coba pahami dulu, Pak. Di dalam hadis disebutkan, hadisnya sahih itu, Pak.
Bunil Islam ala khamsin, ya. Bangunan Islam itu dibangun dari 5 perkara. Jadi rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah puasa. Puasa di bulan suci Ramadan. Sementara ayat 183 Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, maknanya beberapa mufassir menyebutkan orang muslim itu pasti sudah memiliki iman. Tidak mungkin seorang muslim itu tidak punya iman, cuman kadarnya ada yang banyak, ada yang kecil, ya. Jadi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sebagai seorang muslim, otomatis kita juga mengaku sebagai orang yang beriman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tentang rukun yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minin wal mu'minat. Fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu syahadat. Maka minta ampunlah kalian, wastaghfir li dzambik, atas dosa-dosa kalian, wal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Berarti kita itu termasuk orang-orang yang beriman. Bagi kita seorang muslim, otomatis kita orang yang beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita itu otomatis orang yang muslim itu orang yang beriman. Maka syarat berpuasa itu harus muslim, balik, berakal. Coba. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul memahami ini dengan baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kita pasti terpanggil untuk melakukan kewajiban puasa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang makna puasa itu apa? Kalau secara istilah bahasa Arab, saum itu artinya adalah menahan. Kalau definisi secara syarak, artinya adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perluas hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, itu kalau kita perluas. Itu makna puasa. Nah, makna ini Bapak Ibu, lalu lahirlah kemudian fikih puasa. Tidak sederhana. Fikih puasa itu banyak dikarang oleh para ulama. Ada Syekh Yusuf Qaradawi, ada fatwa-fatwa tentang puasa. Itu kalau fatwa-fatwa tentang puasa itu ada kompilasinya Bapak Ibu. Itu ada syekh-syekh dari Arab Saudi seperti Syekh Utsaimin, ya, Muhammad Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, kemudian ada Syekh Nasirul Albani. Itu memang dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi, tapi itu sebenarnya mereka itu adalah ulama-ulama Saudi. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan. Ada kemudian juga beberapa fikih puasa yang dikarang oleh ulama-ulama yang lain. Begitu pentingnya mengenai tentang fikih puasa. Itu hanya dari definisi tentang puasa itu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minum, makan, berhubungan suami istri, dan juga membatalkan pahala puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini lahirlah fikih puasa, dituntun kita untuk menjadi seorang yang berpuasa dengan baik dan benar karena Allah. Maka kemudian capaian yang akan kita raih mengenai puasa ini adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu indikasi wanita muslimah, seorang istri yang masuk surga itu cuma 4. Salah satunya adalah puasa. Kata Rasulullah,
apabila wanita itu, seorang istri itu sudah menimpan hal, yang pertama mereka itu sholat wajib, tak perlu sholat sunat bu, oleh ibu-ibu nih, meskipun sholat sunat itu jauh lebih baik. Tapi andai kata ibu-ibu hanya sholat wajib saja, lalu kemudian puasa Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya, maka kata Rasulullah, wanita itu masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Jadi yang kedua itu adalah puasa. Ini indikator wanita atau seorang istri untuk masuk surga. Maka puasa ini penting. Seorang istri malah tidak diwajibkan zakat karena dia bukan pencari nafkah. Pencari nafkah itu laki-laki. Maka perempuan itu tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai istri yang berhak masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Itu tidak ada zakat, yang ada cuman puasa. Maka penting ini Pak, puasa ini penting, puasa Ramadan ini penting, harus dijaga betul ini ya, itu maknanya. Sekarang fungsinya Bapak Ibu sekalian, fungsi yang pertama adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat Bapak Ibu, pribadi yang bertakwa itu banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu kata Allah, ciri pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Bapak Ibu, kalau ada orang di bulan suci Ramadan tidak suka bersedekah, dapat dipastikan di luar Ramadan pasti dia tidak juga bersedekah. Tapi orang yang bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, ya, belum tentu dia di luar Ramadan dermawan, karena dia paling cuman mengumpulkan di bulan suci Ramadan, tetapi dia berpeluang menjadi orang yang dermawan. Akan tetapi kalau ada orang yang tidak bersedekah, tidak dermawan di bulan suci Ramadan ini, maka dipastikan di luar bulan suci Ramadan dia juga tidak bersedekah. Karena pahala yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan itu sangat banyak. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang memberikan sedekah berbuka kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Saya tanya pada Bapak Ibu, ini masuk hari kedua kalau kita berpuasa, malam ini malam ketiga. 2 hari puasa ini Bapak Ibu, ada enggak kita bersedekah takjil atau berbuka puasa kepada tetangga atau fakir miskin? Ada enggak? 2 hari ini. Mungkin karena kelaparan kita Bapak Ibu tidak peduli orang lain lagi, disontung sendiri aja ya. Coba lihat 2 hari ini ada enggak kepedulian kita kepada saudara kita untuk memberikan takjil, terutama tetangga kita yang terdekat yang mungkin termasuk orang fakir miskin. Ada enggak? Kalau ada tetangga kita seorang muslim fakir miskin, tetangga kita seorang muslim fakir miskin, bulan puasa lagi, itu haknya besar itu. Haknya pertama 3 tambah bulan puasa. Pertama muslim, kedua tetangga, ya kan? Ketiga fakir miskin, haknya 3. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Lalu di dalam surat, saya lupa surat apa, tapi apa kata Allah SWT, kalau ada orang yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang infak, kepada siapa yang diinfakkan? Pertama kepada
ibunya, orang tuanya, kemudian kepada karib kerabatnya, kemudian kepada anak yatim, kemudian fakir miskin. Tetangga itu haknya satu. Kalau dia muslim, dua. Kalau dia fakir miskin, tiga. Tambah bulan puasa, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berbuka puasa kekenyangan, enak, lalu kemudian tetangga kita tidak mendapatkan berbuka puasa yang layak. Bahkan mungkin mereka tidak mendapatkan makanan untuk berbuka puasa. Jadi ciri yang pertama itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Salah satu fungsi puasa itu adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Orang yang emosional, suka pemarah, di bulan puasa ini dia pasti lebih bisa menahan diri. Ya. Kalau ada orang yang tidak mampu menahan diri di bulan suci Ramadan, ketika dia berpuasa, yang pertama itu mengurangi pahala puasanya, yang kedua berarti sifat pemarahnya sudah melekat kuat dalam dirinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu menjadi orang pemarah, ya, supaya kamu itu menjadi masuk surga. Makanya wal kadhiminal ghaidh. Nah, orang yang berpuasa itu mampu menahan dirinya dari marah. Oleh karena itu kata Rasulullah, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Salah satu perisai kita untuk tidak marah. Kalau untuk diri kita, internal kita itu tidak marah, menahan hawa nafsu, mengendalikan diri. Contoh Bapak Ibu, kita puasa ini meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, pasti kita tidak mau membatalkan puasa kita. Seperti apapun kita lapar, haus, tidak ada orang, kita tidak minum, meskipun ada minuman enak di depan kita, di kulkas, ada makanan enak, di tengah lapar siang hari, kita tidak mau membatalkannya. Kenapa Pak? Bu? Karena kita berpuasa. Puasa itu memiliki pengaruh yang besar dalam jiwa kita. Maka yang disebut dengan orang yang berpuasa itu merasa dekat dengan Allah. Apa kata Allah? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu senantiasa mengawasi. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah. Dalam bulan suci Ramadan ini, Pak, Bu, ketika kita berpuasa, Allah tuh terasa dekat dengan diri kita. Makanya coba lihat surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi surah Al-Baqarah itu kan 183, 184 yang berkaitan puasa ya. 183, 184, 185, 186, 187. Seolah-olah 186 ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Coba lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Dalam ayat lain apa kata Allah? Aku lebih dekat dari urat leher mereka. Padahal ini rangkaian tentang ayat puasa, Pak. Ya kan, ayat 183 yang saya bacakan di ayat 84, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya. Ayat 185, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dan seterusnya. Ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah menyatakan dia dekat. Pertama, dekat itu wa idza sa'alaka bi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Disuruh kita berdoa kepada Allah, tapi makna kedekatan itu juga bahwa ketika kita berpuasa, Allah merasa dekat. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau membatalkan puasa kita itu. Maka ada
Bahkan Bapak Ibu, ya, dalam hati kita saja ada yang mengganjal, ya, itu kita berusaha untuk kita hilangkan ketika kita berpuasa. Jadi puasa itu luar biasa maknanya, ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah fungsi sosial. Ketika kita puasa, kita lapar. Hampir tidak ada orang yang berpuasa itu tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Nah, ketika kita lapar, Pak, itu ada dua fungsi. Pertama adalah fungsi spiritual. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kata Rasulullah SAW, orang yang banyak masuk surga itu adalah orang fakir miskin. Fakir miskin yang ikhlas, ridha, sabar dengan kemiskinannya. Orang yang senantiasa merasa lapar, itu orang yang banyak masuk surga. Kalau yang banyak masuk neraka itu, kata Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu adalah kaum ibu. Ini gambaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita yang berpuasa ini ingin merasakan laparnya fakir miskin. Makanya di ujung kita puasa, bentuk solidaritas sosial kita itu dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu, kata Rasulullah, itu hanya dibagikan untuk fakir dan miskin, bukan lapar asnaf. Dalam hukum zakat, dan juga dalam dikutip hadis Rasulullah SAW, zakat fitrah itu amil tidak dapat, Pak. Amil itu hanya untuk zakat mal. Yang 8 asnaf itu kan masuk amil satu tuh, ya kan? Tapi zakat fitrah, kata Rasulullah, dibagikan hanya untuk fakir jangan pula amil dapat. Gunanya apa Bapak Ibu sekalian? Fitrah itu kan ada artinya suci. Fitrah itu sebenarnya berbuka. Ya, sumu li'ru'yatihi, ya, waftiru li'ru'yatihi. Fitrah itu artinya ya dua, suci, ada juga berbuka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu berpuasa, ujungnya ketika kita mau bulan suci Ramadan, 1 Syawal, sebelum sholat Id, kita zakat fitrah. Kita membagikan zakat fitrah sebagai solidaritas sosial kita. Ya, tetapi sudah didahului, kata Rasulullah SAW, dengan cara memberikan buka puasa kepada mereka. Puncaknya kita zakat fitrah. Apa makanan yang kita makan, itu yang kita berikan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak zakat fitrah, maka pahala puasa kita itu menggantung, Pak. Ya, saya ada belajar tuh, Pak. Zakat fitrah itu, Pak, seperti orang memilin rambut atau memilin tali. Ujung itu kan harus diikat tuh, Pak, ya kan? Kalau nak diikat kan lepas lagi yang kita pilin itu, yang kita rangkai itu. Nah, zakat fitrah itu fungsinya mengikat itu, mengikat pahala kita itu biar tidak lepas. Itu ilustrasi yang diberikan oleh Ustaz kami dulu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita itu harus membayar zakat fitrah. Nah, sebagai fungsi daripada puasa kita. Terakhir adalah puasa itu untuk sehat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak penelitian sekarang. Di samping pahala syariat kita yang disyariatkan, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah, sama mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dalam kesehatan. Dan itu juga kata Rasulullah, sumu tasfihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Orang kalau mau operasi besar itu mesti puasa dulu. Orang kalau mau ngecek darah di lab itu harus puasa dulu, supaya hasil cek labnya itu lebih akurat. Orang kalau ingin detox, puasa. Orang kalau ingin diet supaya mengurangi gula darah, puasa. Orang ingin mengurangi tensi dan kolesterol, puasa.
Jadi fungsi puasa itu luar biasa, Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, fungsi puasa itu adalah untuk kesehatan. Termasuk diet, Pak. Ini lagi, alhamdulillah lagi program saya nih, Pak, karena sudah overweight. Ya kan? Sudah di atas 90. Nah, supaya apa Bapak Ibu sekalian? Karena jujur saja, kalau perbesar itu Pak, ya seperti saya ini, saya harus akui, itu tidak sunnah Pak, tidak nyunnah. Umar bin Khattab pernah jumpa dengan seseorang yang jauh lebih besar ya. Kalau dalam film Umar tuh badannya gemuk sekali, jalan itu gak ada kepayahan, perutnya buncit besar, jauh lebih besar digambarkan dari saya nih Pak. Dipukulnya perutnya. Hadza, ma hadza, apa ini? Wah, ini nikmat Allah, kata orang itu. La, ini azab, hadza azab. Ini azab. Kenapa? Karena kalau orang gemuk terlalu besar, Pak, mau gerak tuh sholat tuh payah, Pak. Mau sholat malam malas, sholat duha malas, sholat rawatib malas, ke masjid malas, baca Quran ngantuk, ya kan? Maka obatnya adalah puasa. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syariat yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah puasa. Kita harusnya bersyukur, Pak. Kita harusnya bersyukur kepada Allah bahwa ada syariat yang Allah tetapkan kepada kita yang namanya puasa. Karena puasa itu fungsinya luar biasa bagi kesehatan kita. Mudah-mudahan ceramah saya ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua, ya, insya Allah, karena puasa itu luar biasa, baik secara syariat maupun secara fisik atau kesehatan. Kenapa Allah SWT mensyariatkan kepada kita? Karena makna dan fungsi puasa itu luar biasa dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan manusia. Demikian dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa syiril mu'minin. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.